Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dapat bertemu kembali, berbincang-bincang kembali seputaran masih mengkritisi isi daripada Alkitab. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, beberapa hari sudah kita berbicara atau memperbandingkan antara isi Alkitab surat 2 Samuel dengan 1 Tawarikh, yang secara global kemarin kita memperbandingkan tentang kisah ataupun cerita yang tertuang di dalam Alkitab itu yang menceritakan tentang Raja Daud. Raja Daud yang tertuang di dalam kitab 2 Samuel pasal, banyak lah, pasalnya banyak. Namun yang tertuang di dalam 2 Samuel dengan 1 Tawarikh, pasal dan ayatnya tentu bermacam atau beragam-ragam, ya. Dan kesemuanya itu memberikan perubahan ataupun perbedaan yang cukup signifikan, ya, antara informasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mana dari kisah itu, dari 2 surat yang menyampaikan itu, mana kisah yang benar dan mana yang salah? Yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan pertanyaan juga, layakkah ini dikatakan sebagai kitab suci, sementara isinya penuh dengan kontroversi ataupun kontradiktif. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bisa mengimani sesuatu yang berbeda, dan perbedaan itu bertolak belakang. Pertanyaan yang keempatnya, siapa sebetulnya yang salah dalam memberikan berita ini? Tuhankah atau orang-orang yang menuliskan Alkitab itu sebagai kitab suci yang notabene katanya mendapat ilham dari Roh Kudus, gitu ya. Bagaimana itu katanya mendapat ilham dari Roh Kudus atau yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ternyata memberitakan ataupun menginformasikan sesuatu yang berbeda, ya, yang kontradiktif, dan itu sangat sulit untuk dicari kebenarannya. Ya, mana yang benar, mana yang salah? Jangan-jangan salah semua. Kalau benar semua tidak akan mungkin. Masih berkaitan dengan kontradiktif ataupun inkonsistensinya Alkitab di dalam menggambarkan ataupun menceritakan suatu kisah. Nah, maka pada kesempatan kita hari ini, kalau yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang Raja Daud, kita kali ini berbicara tentang Raja Salomon atau Sulaiman. Kalau di dalam agama Islam disebut dengan Raja Sulaiman. Kalau di Alkitab ditulis dengan nama Salomon, begitu ya. Ini cukup menarik lagi, saudara. Ada beberapa yang menarik perhatian serta menimbulkan pertanyaan di dalam pemikiran kita berkaitan penyampaian Alkitab tentang Raja Salomon. Ini yang perlu kita cermati, saudara. Ayat yang akan kita menjadi sorotan, ya. Sebetulnya ini sering juga disampaikan oleh para ahli-ahli kristolog dalam perdebatan-perdebatan di dalam menuntut kesucian ataupun kebenaran daripada kitab suci Alkitab itu sendiri, ya. Kita mau ulang-ulang kembali. Ini berkaitan dengan Raja Salomon itu ada beberapa. Kalau kemarin lebih
terdapat di dalam 2 Samuel dan juga 1 Tawarikh. Ya, kita sekarang mencoba untuk beralih sedikit lah tentang referensi yang menceritakan referensi surat yang menceritakan tentang Raja Solomon ini. Kita mencoba kepada 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja dan 2 Tawarikh. Kalau kemarin 2 Samuel dan 1 Tawarikh, maka pada kali ini kita mencoba merujuk kepada 1 Raja-Raja dan 2 Tawarikh. Kita mulai saja, saudara. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 26, bunyi ayatnya, lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang, ya, untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Di dalam 1 Raja-Raja ayat 4 pasal 4 ayat 26 ini, di sini disebutkan kandang kudanya Raja Salomo itu sebanyak 40.000. Saya ulangi, jumlah kandang daripada kuda yang dimiliki oleh Raja Salomo itu sebanyak 40.000. Sedangkan di 2 Tawarikh pasal 9 ayat 9, Salomo mempunyai kuda 4.000 kandang saja. Nah, kalau di atas itu hanya 40.000, sementara di 2 Tawarikh pasal 9 ayat 25 itu cuma 4.000 kandang, bukan 40.000. Perubahan yang begitu jauh atau selisih yang begitu jauh dari 4.000 dengan 40.000. Jadi ada sekitar 36.000 selisih angka yang disebutkan di dalam antara 1 Raja-Raja dengan 2 Tawarikh ini. Yang di dalam Raja-Raja 40.000, sedangkan 2 Tawarikh itu hanya 4.000. Ya. Untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi berapa sebenarnya jumlah kandang yang dimiliki oleh Raja Salomo? 40.000 kah? Atau hanya 4.000 kah? Karena perselisihan dan perbedaannya begitu jauh itu. Ada 36.000 jumlah atau selisih kandang yang ada. Nah, itu yang pertama tentang kontradiktif atau inkonsistensi Alkitab dalam mengabarkan atau menceritakan tentang kandang kuda dari Raja Salomo. Nah, kemudian kita masuk dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 16 dengan 2 Tawarikh ayat 2 pasal 2 ayat 2. Belum terhitung ya para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya. Jadi mandor atau ya kepala mandornya, pengawas daripada pekerja Raja Salomo itu sebanyak di dalam 1 Raja-Raja 5 pasal 5 ayat 16 itu sebanyak 3.300. Ya. Sedangkan di 2 Tawarikh pasal 2 ayat 2, dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, ya, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor. Beda saudara. Di dalam 1 Raja-Raja jumlah mandornya itu 3.300. Sedangkan di 2 Tawarikh pasal 2 ayat 2 jumlah mandornya itu adalah 3.600. 3.200, 3.300 atau 3.600. Ya. Berbeda. Perbedaannya tidak cukup jauh sih dari sisi jumlah. Yang satu 3.300 yang menyebutkan, yang sedangkan di 2 Tawarikh itu 3.600. Ada sekitar 300 selisihnya. 300 selisih mandor yang dimiliki oleh Raja Salomo. Kita ambil satu ayat lagi, saudara. Satu pembahasan lagi. Nah, baik. Ya. Berbicara tentang air bait suci Sulaiman atau Salomo tadi juga masih. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja
pasal 7 ayat 26, tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bait air. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 26. Kemudian di dalam 2 Tawarikh pasal 4 ayat 5, tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3000 bait air. Yang satu di dalam 1 Raja-Raja tertulis bukan 3000 tapi 2000 bait air. Sedangkan dalam 2 Tawarikh pasal 4 ayat 5 itu 3000 bait air. Informasi yang begitu jauh, saudara. Jadi ada perselisihan dalam penyampaian informasi, sekali lagi di dalam Alkitab. Ini memberikan penjelasan daripada taraf konsisten daripada Alkitab dalam menyampaikan informasi. Di dalam menggambarkan tentang apa yang dimiliki oleh Raja Salomo yang terdapat di dalam kitab atau surat 1 Raja-Raja yang diperbandingkan dengan 2 Tawarikh. Ya. Ada tiga ayat ini, tiga pasang ayat yang kita pertemukan, dan ternyata ini cukup memberikan informasi yang mengherankan. Di dalam 1 Raja-Raja tadi 40.000 kandang kereta ataupun kandang kudanya Raja Salomo, sementara di 2 Tawarikh itu jumlahnya 4.000 kandang. Kalau di 1 Raja-Raja 40.000, sedangkan di Tawarikh itu 4.000 saja. Kemudian di 1 Raja-Raja, ya, Salomo itu mempunyai mandor atau pengawas pekerjaan itu 3.300 orang. Sedangkan di dalam 2 Tawarikh pasal 2 ayat 2, 3.600 orang. Kemudian berkaitan dengan bait air bat nabinya Sulaiman ataupun Raja Salomo tadi, dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 26 itu bat air itu berjumlah sebanyak 2.000 bat air. Sementara dalam 2 Tawarikh pasal 4 ayat 5 sebanyak 3.000 bat air. Nah, ini perselisihan yang terdapat di dalam Alkitab dalam menyampaikan cerita ataupun kisah. Jadi kontradiktif, perbedaan yang begitu jauh, begitu mencolok, kembali memberikan keterangan tentang ketidakkonsistenan atau inkonsistensi Alkitab di dalam memberikan cerita, di dalam memberikan berita, mengabarkan berita kepada manusia, gitu loh. Nah, maka kembali ke pertanyaannya, pantaskah ini disebut dengan kitab suci yang bila mana terjadi banyak kontradiktif di dalamnya? Sekali lagi sebagai merefresh saja, mengulang kembali bahwasanya salah satu syarat daripada ketentuan suatu kitab itu dikatakan sebagai kitab suci adalah harus bersih dari kebohongan, harus bersih dari pertentangan, harus bersih dari sesuatu yang tidak masuk akal atau irasional, kemudian harus bersih dari keraguan-raguan. Artinya kebenarannya harus mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan. Itu syarat-syarat sesuatu itu dikatakan dapat disebut sebagai kitab suci, dan bisa ada acuan yang benar dan diyakini itu sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana mungkin kita meyakini kalau itu adalah firman Tuhan sementara isinya semuanya penuh, ya tidak semuanya memang, banyak terdapat kontradiktif,
dan perbedaan-perbedaan ataupun pertentangan-pertentangan yang begitu sangat signifikan, yang cukup signifikan. Maka menjadikan satu PR bagi kita bersama, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen, untuk mencoba mengkritisi sendirilah. Silakan saudara pikirkan kembali, benarkah ini firman Tuhan yang seperti ini gitu ya. Yang memberikan banyak informasi salah. Ya, sekali lagi kembali, tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ya minimal ada yang salah. Minimal ada yang salah satu di antaranya. Cuman pertanyaannya yang mana yang salah dan mana yang benar. Jangan-jangan memang salah semua sudah. Karena yang membuat itu bukan firman Tuhan, bukan dari Tuhan, bahkan berasal dari Tuhan. Buatan tangan manusia, tulisan-tulisan manusia biasa yang mengklaim dirinya mendapat Roh Kudus. Demikian saudara, berbicara kita tentang Raja Solomon yang dikabarkan, yang diceritakan di dalam satu raja-raja yang kita perbandingkan dengan 2 Tawarikh dari beberapa pasal dan ayat. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.